Pungutan wisatawan asing di Bali pada Februari ini sudah berlangsung selama setahun. Namun sangat disesalkan hasil pungutan PWA Bali sangat jauh dari harapan akibat salah perencanaan dan teknis pemungutan. Dengan iuran Rp150.000 per wisman, PWA di Bali ditargetkan mampu mendongkrak APBD Bali hingga Rp900 miliar. Nyatanya, hingga akhir Desember baru tercapai Rp314 miliar atau 35%. Bali kehilangan penerimaan Rp600 miliar. Hal ini dikritik tajam kalangan pariwisata dan akademisi Bali pada acara Dialog Merah Putih yang digelar Rabu, tanggal 29 Januari tahun 2025 di Warung Bali Coffee Jalan Veteran, Denpasar. Ketua PHRI Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengungkapkan kekecewaannya bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2023 ini yang mentargetkan Rp900 miliar masuk ke APBD Bali namun jauh dari harapan yakni baru 35%. Dia kasihan potensi penerimaan Bali tak optimal karena salah dalam perencanaan, tata kelola, dan teknis pemungutan PMA. Dengan pungutan Rp150.000 atau $10 AS, harusnya bisa disinergikan dengan BRI yang sudah lebih dahulu bekerja sama dengan imigrasi, namun sayang tak berjalan optimal. Yang terjadi, kata dia, konter PMA justru hanya diletakkan di bawah setelah proses imigrasi selesai. Mestinya pungutan dilakukan bersamaan pembayaran VOA dan sebelum pemeriksaan di imigrasi. Kesalahan teknis inilah yang dia kritisi agar direvisi dalam perda mendatang. Untuk menjaga, merawat, dan melestarikan adat budaya, juga alam lingkungan. Nah ini, itu peruntukannya PWA itu. Namun sayangnya, PWA saat ini banyak kelemahannya. Hanya kita dapat mengkolek PWA itu kurang dari 35%. Sayangkan itu seharusnya itu pemanfaatannya sangat luar biasa. Maka dari itu sistemnya harus perlu ditingkatkan. Kerjasama dengan seluruh stakeholders yang ada itu yang harus terjadi ya. Jadi berbagai usulan saya sudah akan sampaikan dan di samping itu harus ada revisi daripada perda itu sendiri. Pelaku pariwisata Dr. Panudiana Kun mengkritisi 6,4 juta wisman ke Bali baru memberi pemasukan 300 miliar bagi Bali sungguh mengecewakan. Ini akibat kesalahan teknis menempatkan konter PWA di luar setelah wisman ambil barang dan urusan imigrasi. Seharusnya, Pemprov Bali serius menempatkan SDM di konter PWA dan bisa link dengan VOA. Kedua, banyak juga turis yang belum tahu soal pungutan ini. Ini begini, bukan kritikan, sebenarnya masukan, saya kan nggak mengkritik. Jadi ini kan penarikan itu bisa online, bisa offline. Offline itu harus ada manusianya yang duduk di konter. Kalau perlu ada konter kita untuk dari Provinsi Bali itu menarik PWA tadi yang $10 tadi. Kalau perlu ada 10 konter, meja-meja dekat itu, penarikan VOA itu. Dan ada tulisan PWA apa itu. Kalau di Google namanya pajak wisatawan asing. Kalau di Bali katanya pungutan wisatawan asing, kan hanya beda aja. Tapi itu memang kita mau langsung cepat, ya harus minta izin. Yang punya otorita kan Angkasa Pura. Ya, saya rasa akan dibolehkan. Ini kan ya harus Gubernur Bali yang turun. Akademisi Unwar yang juga Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Operasional, Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa secara belak-belakan mengaku perencanaan, sistem dan teknis pungutan PMA di Bali sangat lemah, termasuk dalam pengawasan. Perda sudah mengamanahkan lakukan bersinergis dan kerjasama, namun dua hal itu menjadi langka di PWA. Bahkan tak jelas siapa yang mengawasi, termasuk kita luput memungut PWA yang dari jalur darat. Secara teori, dia mengatakan ide pungutan PWA sangat bagus guna menambah APBD Bali. Namun faktanya sulit dilaksanakan bahkan terkesan saling lempar tanggung jawab. Kasihan, Rp600 miliar potensi penerimaan Bali lenyap begitu saja. Ya, jadi sebagaimana biasa yang lemah itu di kita itu ya, khususnya di Bali dan di tingkat nasional pada umumnya adalah perencanaan yang memang lemah ya. Kemudian juga di tingkat pelaksanaan juga sering tabrakan sana sini karena tidak ada koordinasi. Teorinya ada koordinasi tapi pelaksanaannya yang tidak terkoordinir dengan baik. Karena ego sektoral itu sering muncul di antara instansi dan sering lempar tanggung jawab sehingga pekerjaan menjadi tidak tuntas. Yang berikutnya juga pengawasan kita juga parah. Ya, karena kita cenderung
membiarkan saja apa yang sudah terjadi, yang kita sudah tahu tidak baik, tapi tidak segera respon untuk perbaikan. Nah, Pelaku pariwisata dan akademisi ini menyarankan pemimpin Bali yang akan dilantik harus bergerak cepat. Tak lagi menunggu lama memperbaiki dan revisi perda. Kemudian jalankan secara bertanggung jawab, terjamin akuntabilitas dan transparansinya. Untuk itu PWA harus didukung juga dengan kebijakan, perangkat lunak dan perangkat keras. Suka melaporkan.